Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Aprilia, absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat. Teori ini beragam bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati selatan Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai selatan Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1997 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Hasurgoronje dan Pijanapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Japira dari BDP 2 nomor absen 22. Terima kasih. Dalam buku Sejarah Indonesia, Masuknya Islam hingga Kolonialisme 2020 karya Ahmad Fakhrul Hutauruk, teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Peletakan dasar teori Gujarat adalah sejarawan Pijanapel dari Universitas Leiden, Belanda pada abad ke-19. Pijanapel mengakitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan melambar. Kedua, melanjutkan teori Gujarat dikembangkan dan dipopulerkan oleh orientasi Snellhanger dari Belanda. Pandangan ke Gujarat dengan berbagi alasan. 1. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. 2. Hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalani. 3. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Nusantara memberikan gambar hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sobria Tamami, nomor absen 23. Teori lain masuknya Islam di Indonesia ialah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia sejak awal Islam, yakni abad pertama Hijriah, atau sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini hampir sama dengan teori pertama. Bedanya, teori ketiga ini beranggapan yang membawa Islam ke bumi Nusantara ini ialah para pedagang Persia yang beragama Islam dengan corak Syiah. Teori ini didukung sejumlah manuskrip yang ditemukan di sejumlah perpustakaan di Iran, termasuk di pusat-pusat manuskrip di Qom, Iran. Teori ini didukung oleh dua ahli yang bernama Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Jayadiningrat. Teori Persia ada dikarenakan banyaknya bukti paham Syiah ketika Islam pertama kali masuk di Indonesia, serta banyaknya kesamaan antara tradisi budaya masyarakat Islam Indonesia dengan tradisi budaya Persia. Adapun bukti penemuannya adalah: yang pertama, adanya perkampungan Leran atau Leren di Giri daerah Gresik. Yang kedua, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab terutama untuk tanda-tanda bunyi harakat. Yang ketiga, tradisi tabut di Bengkulu dan tradisi maulid Cikoang di Takalar, Sulawesi Selatan. Tradisi dan lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut atau tabut yang dapat dihubungkan dengan kata taubah atau pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini sangat diperkaya dengan tradisi yang mirip seperti apa yang dilakukan di sejumlah wilayah di Iran. Yang keempat, banyak kosakata bahasa Persia yang menjadi kosakata bahasa Melayu yang juga ada di dalam bahasa Indonesia. Yang kita tahu bahwa bahasa Melayu terletak di beberapa kerajaan Islam di Nusantara dulu. Yang kelima, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yakni Al-Halaj. Dan yang keenam, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, di mana Hasan dan Husain amat dijunjung oleh orang Islam Iran.
Kehadiran pengaruh Persia dalam masyarakat Indonesia memang tak terbantahkan. Persoalannya, apakah itu muncul sejak awal Islam yakni abad ke-7 Masehi atau datang belakangan? Hal ini masih terus dalam perdebatan. Yang pasti, sejarah panjang Persia penuh dengan beberapa kebanggaan. Sejumlah besar ulama dan ilmuwan di abad pertengahan berasal dari wilayah kekuasaan Persia. Ada yang mengatakan, seandainya sejak dahulu kala ada hadiah Nobel, maka yang mendominasi hadiah Nobel itu berasal dari kawasan Persia. Namun, kelemahan teori ini sama dengan teori lain. Masih diperlukan bukti-bukti historis yang cukup untuk mengatakan teori ini paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sony Mastera, absen 24. Teori Cina yaitu satu, ini mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia dari penyebaran kaum muslim Cina. Pedagang muslim Cina datang dan menetap di Indonesia melalui Palembang di abad ke-9. Sementara itu, terjadi pernikahan antara pedagang Cina dengan warga setempat hingga Raja Brawijaya V dengan seorang perempuan Cina terjadi perkawinan. Mereka melahirkan anak bernama Jin Bun, atau yang sering dikenal dengan Raden Patah. Ia merupakan raja pertama Kesultanan Denmark. Nama saya Septiani Ayuning Tias, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Mekah. Teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari hanya sekedar perdagangan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A. H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Terdapat fakta menarik dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Arnold. Dinyatakan bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon. Jika kita hubungkan dengan penjelasan kepustakaan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind, berarti India atau pulau-pulau sebelah timurnya sampai ke Cina. Dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina. Besar kemungkinan pada abad kedua sebelum Masehi bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Nama saya Sakila Dia Safitri, absen 20. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori Mekah. Bila memang benar telah adanya hubungan antara bangsa Arab dengan Indonesia sejak abad kedua sebelum Masehi, maka bangsa Arab merupakan bangsa asing pertama yang datang ke Nusantara. Teori ini juga didukung oleh beberapa bukti, di antara lain pada abad ke-7 Masehi, pantai timur Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Umayyah Arab. Kemudian, mazhab yang paling umum dianut di kawasan Samudra Pasai ialah mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab yang secara umum dianut di pesisir pantai Arab dan Mesir saat itu.
Oke, lanjut. Sesungguhnya secara sosiologis di antara semua teori inilah yang paling mendekati kenyataan. Karena kalau dikatakan abad ke-13 sebagaimana teori yang akan dijelaskan kemudian, berarti sama dengan datangnya agama Kristen. Padahal yang kelihatannya berakar dan menjadi agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, bukan agama Kristen yang juga dianut pemerintah kolonial yang pernah menguasai Indonesia sekitar 250 tahun yang lamanya. Banyak bukti bersejarah kontemporer menyebutkan kehadiran penjajah Spanyol dan Belanda mempunyai misi yang sama untuk mengkristenkan Nusantara atau tidak melemahkan kekuatan Indonesia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Disertai Prof. Akip Suminto yang disusun di Belanda sangat gamblang menjelaskan ini. Sekian presentasi dari kelompok saya, terima kasih.